Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL, apa kabar? Pagi hari ini sehat selalu, mudah-mudahan demikian ya. Seperti biasa di hari Selasa kita punya program Halo Polisi dengan mengundang bapak-bapak polisi di Polres Tabalong atau juga di Polsek ya, untuk bisa berbincang-bincang dengan kita terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Dan alhamdulillah telah hadir di studio tamu kita pagi hari ini. Saya perkenalkan saja, walaupun sebenarnya beliau ini orang lama ini. Siap. Beliau adalah Bapak AKP Dedi Indarto, maaf. Siap. Beliau adalah Kasat Binmas Polres Tabalong. Selamat datang Pak Kasat, apa kabar? Sehat selalu? Sehat. Selamat pagi. Pagi Pak. Siap. Pak, saya panggil Pak Dedi saja. Boleh. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang ya tupoksi dari Pak Dedi gitu ya, sebagai Kasat Binmas Polres Tabalong, Pak. Sebelumnya kita undang juga Pak ya, netizen barangkali pengen bergabung juga karena mungkin ada gelitik hati untuk bertanya dengan mumpung ada Pak Polisi gini kan ya. Yep. Silahkan buat netizen bergabung di line telepon di 0813 4878 2112 atau bisa juga lewat kolom komentar di Facebook ya. Pak Dedi, kita berbicara terkait dengan peran Babin Kamtibmas Pak di desa. Kalau boleh dijelaskan dulu, Babin Kamtibmas ini apa sebenarnya Pak? Siap. Terima kasih. Jadi kami menjelaskan bahwa Babin Kamtibmas itu adalah bayangkara pembina keamanan ketertiban masyarakat. Itu dikuatkan dengan Perkap 07 tahun 2021. Dasarnya itu yang mendasari kita adanya Babin Kamtibmas di desa, yaitu untuk sebagai garda terdepan Pak, ujung tombak pelayanan kepolisian di tingkat desa dan kelurahan. Itu jadi kita berdasarkan Perkap 07 kita dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah, yaitu oleh Pak Kapolda, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan. Jadi dasarnya kuat Pak ya? Siap. Perkap nomor 07 ya. Pak Dedi, kalau boleh diketahui nih, tadi Anda jelaskan bahwa sebagai garda terdepan kepolisian anggota Bayangkara begitu Pak ya? Iya Pak. Artinya tuh, kalau boleh dijelaskan Pak, secara spesifik tugas-tugasnya itu apa Pak? Dari bapak-bapak Babin Kamtibmas. Apakah juga ada Pak Babin Kamtibmas perempuan Pak, Polwan? Kalau di Polres-Polres lain sudah ada Pak, sudah seperti ada. Balangan. Untuk sementara di Tabalong belum. Polres Tabalong belum ada. Oh, nanti harus ada Pak supaya lebih keren lagi Pak, Polres Tabalong. Lebih, kalau cewek itu lebih gregetnya ada misalnya. Oh gitu Pak ya? Mungkin kan. Gitu. Karena kalau perempuan itu ngomong ke masyarakat lebih ini Pak, lebih punya daya tarik gitu ya. Wis mantap itu. Ya Pak ya. Ya, tugasnya tadi apa Pak? Kalau boleh kita tahu sebagai ini Pak. Terima kasih. Garda terdepan tadi. Untuk sebagai garda terdepan, sebagai garda terdepan di masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan nih Pak ya, yaitu sebagai pengemban fungsi preemptif Pak. Preemptif. Apa itu Pak? Memberikan edukasi lah intinya kepada masyarakat. Kemudian DDS Pak. Door to door system. Dia berkunjung ke masyarakat daerah binaannya untuk memberikan ya apakah ada keluhan, ada apa yang bisa dibantu oleh petugas kepolisian Babin Kamtibmas itu sendiri. Nah, ya. Kemudian dia bisa mendeteksi dini, ya permasalahan-permasalahan di desa, memapping apa permasalahannya sehingga tidak serta-merta langsung meledak gitu Pak. Jadi ada juga filternya. Semasa masih permasalahan itu bisa ditangani, akan ditangani oleh Babin itu sendiri. Babin Kamtibmas. Nah, kemudian yang ketiga Pak adalah problem solving namanya. Program problem solving itu adalah memberikan pemecahan permasalahan. Jadi misalnya di suatu desa atau kelurahan itu ada terjadi permasalahan yang sifatnya
kecil Pak, tapi ini ya, yang sifatnya ringan, itu Babin langsung bisa memberikan penanganan untuk memberikan pemecahan permasalahan itu sendiri yang bisa ditangani. Kalau memang tidak bisa ditangani, akan dilanjutkan ke tingkat polsek maupun Polres. Oh iya, gitu. Baik, Pak Dedi, ini pengalaman di kampung saya, Pak Dedi. Ternyata para bapak-bapak Babin ini Pak ya, Babin Kaptimas ini keren banget Pak. Ketika ada kegiatan-kegiatan di kampung, misalnya kematian misalnya Pak ya, luar biasanya para Babin ini juga ikut Pak, gali kubur, kemudian juga ikutlah terlibat begitu. Ini keren banget Pak. Dan itu mungkin salah satu cara yang Bapak katakan tadi, pelayanan door to door Pak ya. Dan tentu saja ini harus dipertahankan Pak. Kalau bisa juga ini ya suara dari masyarakat ini ketika lewat begitu Pak ya, para Babin ini ketika ada kerumunan orang di warung atau di mana ya, kalau bisa mampirlah sebentar Pak. Siap Pak. Artinya nanti supaya untuk menghindari hal-hal yang pandangan negatif Pak ya. Iya Pak. Mampir sekedar menyapa mungkin akan lebih enak begitu Pak. Iya, Pak. Atau singgah di warung untuk sekedar ya apa kabar gitu. Iya, jadi ini masyarakat tahu, oh ini ternyata Babin ini selalu patroli begitu Pak ya. Apakah juga termasuk patroli Pak di Babin ini Pak? Benar. Jadi kalau preemptif itu fungsi yang pembinaan lewat secara edukasi ya. Preventif itu dengan DDS ini secara otomatis namanya patroli dialogis. Itu kata Bapak tadi kan benar, menyapa kepada masyarakat untuk ngobrol sebentar, menganukan permasalahan apa di desa sehingga dapat diselesaikan. Selain itu seperti yang dijelaskan Bapak tadi benar, ada yang misalnya kematian, orang yang sedang melaksanakan perkawinan Pak. Dan bahkan kalau yang akhir-akhir ini banyak dilakukan, ya polisi untuk masyarakat itu membantu bersama-sama lah unsur terkait di tingkat desa, misalnya korve itu pembersihan jalan, gotong royong, betul. Nah, itu Babin selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak Babin saja, karena di tingkat desa ada 3 pilar Pak. Ada Pak Kepala Desa, ada Pak Babinsa itu ya. Oh Babinsa dari TNI Pak ya? TNI ya, dan dari Babin Kaptimas dari kepolisian. Oke. Demikian Pak. Oke. Pak, barangkali juga masyarakat pengen tahu nih Pak ya, luas areal yang menjadi tanggung jawab lah katakanlah begitu Pak. Benar. Dari Bapak Babin Kamtibmas ini berapa luas Pak? Dan kalau kita tahu ya cukup luas Kabupaten Tabalong nih Pak ya. Berapa orang kira-kira Babin Kamtibmas yang ada di Polres Tabalong yang diterjunkan ke masyarakat ini Pak? Ya Pak, terima kasih. Jadi untuk Babin Kamtibmas untuk di wilayah Kabupaten Tabalong itu ada 72 orang Pak. 72 orang Pak ya? 72. Jadi kita tahu memang itu belum maksimal karena belum mencakup satu desa satu. Oh logikanya idealnya ya satu desa satu. Satu ya. Tetapi karena keterbatasan anggaran juga Pak itu, karena berbasis anggaran. Dan di kita ini kan ada 131 desa dan kelurahan. 121 ya. Ya. Jadi untuk mencakup semua Pak, kita ini memberikan sprint itu maksudnya kan. Itu ada desa binaan dan desa pantauan Pak. Jadi kalau desa binaan itu yang masuk dalam skep, misalnya desa di Kecamatan Tanjung misalnya kan, Pamarangan kan berdekatan dengan Sungai Pimping misalnya Pak. Itu bisa dirangkap oleh satu Babin. Karena di situ ada desa binaannya, yang satu desa itu sebagai desa pantauannya. Demikian Pak. Oke. Pak, sepengetahuan Pak Dedi sebagai Kasat Binmas Pak, tentu saja laporan kan selalu mengalir Pak ya, bahkan hari-hari ini Pak ya kalau bisa Pak ya. Adakah Pak ya semacam kendala yang dihadapi oleh bapak-bapak Babin Kaptimas ini ketika bertugas di lapangan Pak? Ya pasti ada Pak. Seluruh tugas pasti ada kendalanya, ada hambatannya. Pertama ya
namanya kita itu mengedukasi dan mengajak ya Pak. Ya. Kadang-kadang ajakan itu belum tentu dianggap oleh masyarakat baik, walaupun menurut kita baik, ya kan? Jadi pasti ada hambatannya, ada yang ibaratnya bersedia atau tidak bersedia. Karena gini, kalau Babin itu kan ada tugas pokoknya termasuk mengaktifkan Satkamling sebagai pembina lah, ya kan? Membina di desanya itu. Jadi pasti ada kendalanya karena antara kita namanya mengajak itu kan, pasti ada masyarakat yang ya kurang senang mungkin karena masih ada repot atau apa gitu kan. Ya, Pak Dedi, tadi kan luar biasa banget program dari Pak Babin ini, langsung terjun ke masyarakat gitu Pak ya. Bahkan apapun persoalan di masyarakat harus sudah terdeteksi secara dini. Betul. Oleh Babin Kamtibmas ini. Betul. Dan mungkin usul aja ini Pak Dedi, alangkah lebih baik misalnya Pak ya, selain dikenal juga para Babin itu di kampung tersebut, mungkin juga bisa naruh di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat umum, di warung kah, di pos kamling kah, atau di kantor-kantor kepala desa, nomor apa namanya, Bapak Babin nih Pak, Babin Kamtibmas nih Pak, nomor handphonenya. Sehingga kan tadi garda terdepan nih Pak, ketika masyarakat perlu dengan Bapak Babin Kamtibmas, misalnya ada sesuatu, ada cepat bisa menghubungi Pak. Ini kadang-kadang, wah kemana lah kita melapor nih, ada Babin lewat, karena ada nomornya kita. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kecil itu penting juga untuk diperhatikan. Bagaimana Pak Dedi melihat itu Pak? Ya benar Pak. Jadi kita sebagai Kasat Bimas kan memberikan supervisi dan memberikan analisa, evaluasi terhadap kinerja Babin Pak. Jadi sudah ada hampir semua itu Babin itu ada stiker namanya Pak. Dia membuat stiker untuk ditempelkan di tempat-tempat tertentu dan di tempat warga Pak. Nah, ini kartu Babin bisa ditempel di rumah warga, bisa diberikan kepada warga, bisa. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi ke Babin. Atau juga sekarang ada tag yang kita sampaikan kepada masyarakat yang telepon 110 untuk langsung bisa segera diangkat dan bisa ditangani secepatnya. Nah, itu Pak. Ya, jadi menurut saya gitu Pak ya, ketika kita sudah kenal, wah itu Pak Babin kami misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung aja lapor dengan beliau. Itu lebih, kalau untuk 110 mungkin belum populer Pak ya. Tapi ketika Bapak Babinnya lewat, oh langsung. Itu Halo Dan misalnya kan lebih akrab ini Pak ya. Benar Pak, ya? Benar. Pak, satu lagi Pak. Tadi Bapak sebut ada Babin Kamtibmas dan ada Babinsa. Bisa dijelaskan persamaan dan perbedaan dari kedua institusi ini Pak? Terima kasih. Jadi memang di desa itu selain ada Babin Kamtibmas yang kami jelaskan tadi, ada 3 pilar desa ya Pak ya. Sama hampir tugas pokoknya itu Babinsa itu dengan Babin Kamtibmas. Yang jelas dia bersama-sama di desa, di masyarakat Pak ya. Di masyarakat, di tingkat desa ataupun kelurahan. Intinya mengajak warga lah untuk selalu menciptakan situasi yang kondusif di desanya itu. Gitu. Pak Dedi, pembicaraan kita semakin lama semakin asik ini Pak. Siap. Karena Bapak-bapak Babin ini ya seperti saya katakan tadi langsung ya menyentuh masyarakat Pak. Kita akan lanjutkan bincangan kita nanti Pak ya, setelah sajian berikut. Tentu saja di program Halo Polisi. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Oke, masih dengan tamu saya, Bapak AKP Dedi Indarto, Kasat Bimas Polres Tabalong. Pak Dedi, walaupun terlambat, tapi ada baiknya juga saya sampaikan Pak sebagai warga masyarakat Pak ya. Ini juga kaitannya dengan tugas-tugas kewilayahan, tugas-tugas Babin Kamtibmas Pak. Dan alhamdulillah selama Ramadan kemarin Pak, situasi di Kabupaten Tabalong saya lihat secara kasar saja Pak ya, secara ini saja lumayan bagus Pak, aman. Alhamdulillah. Kemudian juga
masyarakat yang melakukan sholat Id juga merasa nyaman dan aman, Pak. Alhamdulillah. Dan ternyata itu tidak hanya terjadi pada saat acara-acara keagamaan umat Muslim, Pak. Pada saat acara-acara Natal juga tugas kepolisian mengamankan wilayah Tabalong ini luar biasa, Pak. Siap. Apresiasi yang tinggi buat kinerja Pak Polisi, Siap. Pak ya. Terima kasih. Dan ini juga kaitannya dengan deteksi dini oleh para Babin Kamtibmas ini, Pak ya. Pak, kalau boleh dijelaskan, bagaimana caranya Pak, para Babin Kamtibmas ini berpatroli? Apakah hanya siang saja? Apakah siang malam? Ataukah setiap saat, Pak, untuk bisa seperti yang Bapak katakan tadi, deteksi dini tadi, Pak? Siap. Jadi untuk melaksanakan deteksi dini itu ya memang seharusnya setiap saat, Pak. Iya. Karena dia kan memang ditugaskan di desa itu. Jadi apapun permasalahan di desa dia harus tahu. Harus mengetahui permasalahan di desanya. Untuk mendeteksi dini lah segala permasalahan sehingga secepatnya itu bisa diselesaikan atau dinetralisir. Demikian, Pak. Oke. Pak, saya sudah punya atensi, Pak, dari netizen. Dari Pak Adi di Wayau. Terima kasih Pak Adi telah bergabung ya, mumpung ada Pak Dedi. Beliau bertanya begini, Pak. Pak, apakah Bubuan Babin ini berganti-ganti juga kayak Kapolres atau kayak Kapolsek, Pak? Kemudian takutnya misal sudah akrab dengan Pak Babin Kamtibmas atau sudah basi nomornya, Pak? Siap. Karena tadi katakannya ada nomor yang bisa dipasang gitu, Pak ya. Presiden berpindah tugas kemanakah misalnya kayak itu, Pak? Dan terjadi pergantian misalnya, masyarakat akan kenalan ulang lah katakanlah begitu. Bagaimana Bapak menanggapi pertanyaan dari Pak Adi di Wayau, Pak? Ya, terima kasih Pak Adi di Wayau. Jadi kita jelaskan, memang Babin itu adalah skepnya pun yang mengangkat Bapak Kapolda. Jadi tidak mudah untuk memindah tugaskan. Oh begitu. Ya, kecuali kan dalam hal yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran, Pak. Ya kan? Pelanggaran itu banyak macamnya. Namanya manusia, polisi juga. Manusia, Pak ya? Manusia. Terus yang kedua, itu kecuali dia pindah tugas, Pak. Misalnya mutasi ke daerah lain, nah itu secara otomatis pasti harus diganti. Ada periode tertentu, Pak, misalnya per 2 tahun kah atau per tahun kah pergantian itu biasanya, Pak? Tidak ada batasnya kalau untuk pergantian. Apalagi misalnya di desa tersebut dia cukup berhasil, Pak ya. Misalnya menggalang masyarakat, sudah bersatu menyatu dengan masyarakat. Kan kita memang setiap bulan tuh, Pak, menganalisa evaluasi Babin. Kalau misalnya ternyata Babinnya itu tidak bergerak, maksudnya tidak maksimal lah di desanya. Misalnya ada surat dari kepala desa, itu perlu kita pertimbangkan, Pak. Oh berarti dia kan kinerjanya tidak baik. Nah, itu bisa kita rolling, bahkan bisa kita pindah tugaskan, tidak menjadi Babin lagi. Oh begitu. Karena banyak yang sudah menunggu kalau sebagai anggota Babin di desa itu lebih senang karena menyatu dengan masyarakat. Demikian. Kalau boleh tahu level pangkat katakanlah begitu untuk Babin Kamtibmas ini selevel apa, Pak? Siap. Jadi minimal, Pak ya, minimal itu Babin itu dapat diajukan ke Polda adalah minimal berpangkat Bribtu atau Brigadir 1, Pak. Jadi dari Bribda ke Bribtu itu sudah 6 tahun, Pak. Jadi kita sudah anggap matang karena sudah 6 tahun bertugas. Nah itu. Kalau boleh tahu masyarakat nih, Pak, Bribtu itu apa penandanya, Pak? Iya, yang dua putih itu. 2 putih, Pak ya? Iya. Oke, yang berbentuk bukan kayak panah itu ya? Oh, kayak panah kayak ya? Panah. Oh, gitu ya. Siap. Kalau di tentara di selevel apa itu, Pak? Sersan 1. Oh, Sersan 1. Sersan 1. Ya. Setidaknya ini kan juga edukasi bagi masyarakat, Pak. Betul. Pak, menyambung statement dari Pak Dedi tadi. Bahwa tidak mudah untuk mengganti Babin Kamtibmas ketika kinerjanya bagus, bisa saja dia diperpanjang misalnya begitu, Pak, ya, karena sudah
melekat dengan masyarakat. Tapi ketika ada persoalan-persoalan bisa saja akan dievaluasi, Pak. Ini ada pertanyaan masih berkaitan dengan tersebut, Pak. Siap. Dari Pak Andung Sutoyo. Terima kasih Pak Andung Sutoyo telah bergabung bersama kami. Di sini ada Pak Dedi Indarto, beliau adalah Kasat Bimas. Siap. Begini Pak, pertanyaan dari Pak Andung. Babin Kamtibmas ini kayak jembatan, Pak ya? Betul, betul. Katanya jembatan begitu, yang menghubungkan antara polisi dan warga. Tapi pernah nggak Pak, jembatannya itu goyang misalnya? Ini anu saja Pak, kiasan saja, kiasan. Karena beda pendapat. Ya, dan bagaimana Pak cara penyelesaiannya biar terjadi hal-hal demikian dari Pak? Misalnya salah satunya juga dinilai mungkin tidak sejalan maksimal. Itu bagaimana Pak? Iya benar. Sudah kita jelaskan yang di depan tadi Pak, bahwa kita manusia, polisi itu adalah manusia juga, mungkin ada salah khilaf, kadang-kadang juga ya punya latar belakang keluarga. Misalnya gini kan, pas pada saat penyelesaian perkara, pas ada punya masalah sendiri, ya, lalu timbulnya kan berbeda itu ya Pak ya. Nah, sehingga apa namanya dalam melakukan penyelesaian kurang enak mungkin ya, jembatannya itu kan. Nah, itu. Tetapi kalau sudah jembatannya ibaratnya goyang ya kan, kalau ya masih bisa diperbaiki, dibina Pak ya. Kita bina. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki dan banyaknya keluhan ya kan dari masyarakat itu sendiri, ya untuk apa dipertahankan? Bisa kita rolling karena mungkin di desa lain bisa dia membina, di desa itu sendiri mungkin tidak bisa terbina. Nah, makanya kita nih Pak mengapresiasi kepada anggota kepolisian yang memang asli atau putra daerah Pak. Itu ya kan. Misalnya ada putra daerah UPO, ya kan, Warukin. Itu kalau bisa kita terap atau Babin Kamtibmasnya warga asli orang situ. Jadi otomatis itu rasuk baik dengan bahasanya, sosial budayanya, pergaulannya itu sudah masuk. Beda dengan misalnya kita pendatang suruh ke misalnya desa Warukin atau UPO kan yang sosial budayanya berbeda akan sulit. Itu. Siap. Tadi juga kesesuaian antara masyarakat dengan Babin Kamtibmas ini mutlak diperlukan untuk memberikan kelancaran Pak ya dalam kadang-kadang seperti yang hal-hal ya tidak menutup kemungkinan ada saja namanya manusia kata Pak Dedi tadi, Pak polisi juga tidak luput dari salah misalnya begitu Pak ya. Misalnya di kampung memang harus putra daerah kampung situ setidaknya. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan begitu Pak ya, bisa saja Pak Babinnya dari daerah lain yang mungkin tidak terlalu memahami karakter setempat Pak ya. Bisa saja anggapan masyarakat dalam bahasa Banjar, wah siapa Pang itu lah, Pina Musti misalnya. Itu benar. Bisa saja hal-hal demikian terjadi Pak. Atau misalnya, wah lajunya Pang itu tadi, siapa itu? Nah ternyata Pak Babin misalnya begitu Pak ya. Dan ternyata itu memang ada evaluasi tersendiri Pak ya. Ada. Pak, pertanyaan berikutnya Pak, bisa disampaikan upaya yang harus dilakukan agar situasi Kamtibmas desa selalu terjaga, terlebih dengan adanya Babin Kamtibmas ini Pak, karena kita tugas Babin Kamtibmas ini kan seperti Pak Dedi katakan tadi harusnya setiap saat ini gitu kan. Manusia juga ada tenaganya Pak, ada batasnya Pak ya, capek begitu ya. Bagaimana Bapak melihat ya peran serta masyarakat lah dalam hal Kamtibmas ini Pak? Ya benar, jadi kita kalau sudah di desa sebagai polmas itu ya Pak, polisinya masyarakat kan, kita ini bisa mengajak ya kan masyarakat itu sendiri sebagai polmas, polisi masyarakat. Pada dirinya itu melekat nilai-nilai kepolisian, makanya Babin itu harus bisa menggalang masyarakat untuk menciptakan situasi di desanya dan masyarakatnya itu seolah sudah menjadi polisi nih Pak. Jadi kalau ada apa-apa dia sudah tahu apa yang dia lakukan gitu. Maunya seperti itu Pak. Siap. Luar biasa Pak. Bincang-bincang kita pagi hari ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Bapak Babin Kamtibmas ini yang
sebenarnya tidak mengenal waktu begitu Pak ya. Benar. Kalau kita kerja misalnya dari pagi sampai sore cukup dah Pak ya. Tapi kalau Babin Kamtibmas ini setiap saat dia harus bisa harus ready Pak ya. Oke, luar biasa. Pak, terakhir apa yang ingin Bapak katakan terkait dengan tugas Babin Kamtibmas dan juga masyarakat agar situasi keamanan terjaga begitu Pak ya, aman seperti yang sudah kita rasakan saat ini gitu Pak. Bagaimana Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat terakhir Pak? Terima kasih. Jadi kami mengajak kepada warga masyarakat, kepada Babin yang bertugas, memang kita sebagai Babin harus menjadi problem solver yang baik. Bisa memecahkan segala permasalahan. Maunya kita seperti itu Pak. Ya. Dan itu harus didukung juga oleh masyarakatnya itu sendiri Pak. Jadi pesan terakhir mohon dukungannya kepada masyarakat atau desa, kelurahan di desa-desa di binaannya itu, tolong agar didukung kinerja Babin. Dan kalau memang ada Babin yang kurang aktif atau yang kerjanya mereng-mereng, itu silakan saja. Oh gitu Pak ya? Telepon kami, beritahukan kami, karena kami adalah sebagai pembina, sebagai supervisi. Jadi nanti dalam ANEP kita sampaikan untuk kinerja Babin yang lebih baik lagi. Oke. Demikian. Tapi menurut pengamatan kami sampai saat ini alhamdulillah Pak, tidak ada Babin yang menurut Pak Dedi tadi miring-miring Pak. Siap. Artinya lurus terus mereka Pak. Alhamdulillah Pak. Dan ini luar biasa sekali. Siap. Bapak AKP Dedi Indarto, Kasat Binmas Polresta Balong, terima kasih. Sama-sama Pak. Telah hadir di studio. Siap. Memberikan edukasi, memberikan pencerahan bagaimana apa dan tugas pokok dari Babin Kamtibmas itu. Siap. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak ya? Boleh Pak, siap. Kita undang lagi Bapak ini. Dan kalau bisa kami juga pengen hadir Babin Kamtibmasnya sendiri Pak. Iya benar, nanti kami bawa Babinnya yang lebih nyata kan. Nah jadi bisa kita lebih tahu bagaimana benarkah apa yang dikatakan oleh Pak Dedi misalnya begitu. Kalau bisa di rolling Pak dari ini, dari kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3 di rolling saja agar masyarakat, oh itu Babin Kamtibmas kami misalnya begitu Pak ya. Oke, teman-teman LPPL, itu tadi program Halo Polisi bersama Bapak AKP Dedi Indarto, Kasat Binmas Polresta Balong. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini ada manfaatnya. Kita akhiri kebersamaan ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong.